أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Apa yang membuat orang mukmin itu gampang kesentuh hatinya? Apa yang membuat seorang mukmin itu gampang tersentil perasaannya? Apaan? Salah satunya adalah kalau mendengar bacaan Al-Quran. Orang mukmin tuh kalau dengerin bacaan Al-Quran itu baper banget. Kayak orang penikmat musik yang mendengarkan musik-musik kesukaan dia. Itu langsung ngeklik banget dalam hatinya tuh. Bahkan kalau dia lagi sakit bisa sembuh gara-gara hal yang dia rasakan di dalam hatinya lewat bacaan Al-Quran. Salah satu di antara ayat yang menjelaskan bagaimana orang mukmin itu baper kalau dibacakan Al-Quran itu ada di dalam surat Maryam. Nanti teman-teman bisa buka surat Maryam ya. Di surat Maryam ayat 58. Ini salah satu ayatnya nih. Surat Maryam ayat 58. Gimana orang mukmin itu baper banget kalau mendengar bacaan Al-Quran. Apa kata Allah di dalam ayat itu? Idza tutla 'alaihim ayatur rahman. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, idza tutla 'alaihim ayatur rahman kharru sujjadan wa bukiya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, mereka kharru. Kharru itu kalau dalam bahasa terjemah tersungkur. Arti tersungkur gak kuat berdiri. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah gak kuat berdiri lagi tuh, gemetar lututnya, langsung tersungkur. Idza tutla 'alaihim ayatur rahman kharru sujjadan, langsung sujud. Sujud itu artinya dia nyesal karena merasa banyak dosa. Dia menghambakan diri kepada Allah. Setelah itu wabukiya, dia nangis. Kalau ini ada pada diri kita, maka insya Allah udah jujur, berarti kita orang yang beriman. Tinggal ningkatin lagi keimanannya. Tapi kalau status insya Allah sudah aman tuh, udah beriman. Kalau jarang-jarang terjadi, hanya nangis ketika kita sholatnya di Masjidil Haram, berarti iman kita itu iman yang teritorial. Kalau nangisnya cuma kalau di bulan Ramadan, berarti iman kita itu iman temporal. Tergantung kondisi. Kalau nangisnya itu pas lagi putus cinta, berarti iman kita itu iman karena si dia. Kan kalau lagi putus cinta mah hati lembut gitu ya. Allahu Akbar. Ya Allah. Udah gak kuat berdiri juga, kharru langsung gitu. Terus lupa lagi baca Al-Fatihah yang kebaca namanya gitu. Wah, saking cinta mati lah udah pokoknya. Sampai sakit kayak yang di tenggelamnya kapal Van der Wijk. Wah, sakit, mau mati atau apalah. Terus tiba-tiba survive jadi penulis buku. Itu kalau bapernya bukan murni karena Al-Quran, karena masalah-masalah lain yang membuat hati kita jadi kayak agak-agak penuh dengan sentuhan perasaan. Tapi kalau murni karena Al-Quran, ada ayat-ayat tertentu kalau dibaca kita tuh pasti baper. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu udah gak kuat udah. Kalau dibacakan ayat tentang misalnya tentang neraka, tentang kiamat, tentang azab, itu langsung baper. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Langsung sedih. Itu insyaallah hatinya, perasaannya sudah beriman. Makanya kalau kita baca sirah para sahabat itu, rata-rata sahabat paling gampang nangis kalau baca Al-Quran. Yang dulunya susah nangis, kalau dibacain Al-Quran jadi nangis. Dan yang terkenal paling sangar gitu, paling keras orangnya, jangankan nangis, merasa sakit juga gak pernah, apalagi sampai nangis. Umar ibn Khattab dan Khalid bin Walid
tapi ketika dibacakan ayat idza waqa'atil waqi'ah, dibacakan ayat al-haqqah fa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Begitu sampai di kalimat dibelenggu khudhuhu faghulluh. Udah Umar pingsan udah. Orang sekelas Umar itu bisa pingsan bukan karena musuh, karena ayat Al-Qur'an. Ini menunjukkan berarti fisiknya tangguh tapi hatinya lembut. Itulah sosok Umar bin Khattab, mukmin. Kita kalau mereka baca Al-Quran nggak bisa tidur, kalau kita nggak bisa tidur baca Quran. Pas mau tidur baca Quran, jadi nggak tidur tuh, udah semalaman aja sampai pagi. Sehingga kata Ali bin Abi Thalib di masa Rasulullah dulu, kalau kita sholat subuh di Masjid Nabawi, kita akan melihat wajah dengan mata-mata yang bengkak karena semalaman mereka menangis. Kalau sekarang pagi-pagi kita masuk kantor mata pada bengkak karena baru bangun tidur. Beda, bapernya tuh beda. Dan ini adalah ciri-ciri paling jujur lah udah. Kalau kita nggak ngerasain ini, maka kita perlu lebih banyak lagi belajar, perlu lebih banyak lagi bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini bukan soal faham nggak faham. Karena ada orang nggak faham Al-Quran pun tetap baper dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu mukjizat. Apalagi kalau faham. Nggak faham aja bisa dapat, di hatinya tuh dapat banget. Apalagi kalau faham. Saya pernah ngimamin sholat di Masjid Kota Baru Parahyangan. Terus ada salah satu kru TV yang lagi ngeliput. Pas sudah selesai sholat Jumat, dia datang ke saya bilang, Ustadz tadi baca surat apa? Kok kayaknya surat itu kena banget di saya. Saya tadi nangis Ustadz. Pertama saya nangis sejak saya baligh. Dulu saya nggak pernah nangis kalau sholat. Khusyuk juga enggak, apalagi nangis. Ini bukan cuma khusyuk, nangis. Ustadz baca surat apa? Saya sebutin suratnya. Oh mungkin itu surat mengenai saya Ustadz. Ternyata benar, suratnya adalah surat An-Nisa ayat 1. Kamu mah belum nikah, makanya kena di ayat itu. Artinya nggak ngerti juga, kena di perasaannya. Bisa jadi kena itu bukan karena dia paham, tapi emang ayat itu lagi ngomongin dia banget. Dan saya pernah kayak gitu, lagi acara gathering naik bus sama teman-teman. Waktu itu saya lagi banyak masalah. Banyak masalah pokoknya. Sehingga saya jadi kayak orang agak-agak blow on gitu, diem aja karena lagi banyak masalah. Pas lagi naik bus, karena emang gatheringnya dengan para ustadz ya, pasti kan yang di setel itu bacaan Al-Quran. Nah ternyata bacaan yang di setel di situ adalah ayat surat Al-Ankabut dari awal. Itu ceritanya tentang apa? Bahwa tidak ada orang yang mengaku beriman kecuali pasti diuji. Ini ayat saya banget nih. Langsung kena dengan ayat itu. Ada ayat-ayat tertentu yang kalau dibacakan kita akan pasti masuk ke perasaan kita. Jadi bukan cuma soal faham, tapi soal perasaan kita ini peka nggak sih dengan Al-Quran? Orang kadang-kadang baru dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, udah dapat tuh. Al-Fatihah, siapa sih yang nggak ngerti surat Al-Fatihah? Kenapa ada yang dengan Al-Fatihah dia menangis, ada yang biasa aja? Bukankah kita semua udah ngerti terjemah dari surat Al-Fatihah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagi orang yang hidupnya nikmat, dia baper di ayat itu. Ya Allah, Engkau baik banget. Hidup saya selama ini luar biasa bahagia, nikmat, tidak ada masalah-masalah besar. Allah Maha baik. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini orang yang banyak dosa baper di situ. Ya Allah, gimana saya akan menghadap Engkau nanti sementara saya banyak dosa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini orang punya banyak masalah baper di ayat itu. Masing-masing harusnya ada yang ngeklik di hatinya. Kenapa ada yang dapat, ada yang enggak? Soal hati kita. Peka enggak terhadap ayat Al-Quran? Makanya kata Allah, idza tutla alaihim ayatur rahman
kharru sujjadan wa bukiya. Orang mukmin kalau dibacakan Al-Quran, dia tidak kuat berdiri, dia tersungkur, dia sujud dan dia menangis. Gimana caranya supaya kita bisa ngerasain nikmatnya menangis karena Al-Quran? Jangan bilang cengeng. Cengeng itu menangis karena dunia. Cengeng itu menangis karena urusan dunia. Dunia itu cengeng kalau menurut para sahabat. Tapi kalau menangis karena akhirat, menangis karena Al-Quran, itu bukan cengeng, itu mukmin, kepekaan jiwa. Gimana caranya biar kita dapat nih nikmatnya menangis saat mendengar bacaan Al-Quran? 2 aja, gak usah banyak-banyak. 1, kalau sholat, bacalah Al-Quran sebaik yang kita bisa. Kalau gak bisa, ikutlah sholat berjamaah dengan imam yang bacaannya baik. Insya Allah gampang mendapatkan suasana perasaan hati. Sekarang udah banyak imam-imam yang bagus bacaannya. Sekarang di Bandung yang lagi ngetop tuh kan Muzammil, lulusan ITB, Imam Masjid Al-Latif, yang bacaannya luar biasa. Udah aja ke Al-Latif. Sholat subuh di Al-Latif, sholat subuh di Al-Latif, insya Allah dapat tuh. Nanti sholat Jumat cari lagi yang masjidnya, yang imamnya enak. Ada masjid DT Darut Tauhid, ada masjid di sini, ada di masjid-masjid yang lain seperti Salman, Masjid Al-Murabi ada Syekh Yazin. Banyak sekarang imam-imam yang bacaannya powerful, nggak kayak zaman dulu. Dulu susah nyari imam-imam yang seperti ini, karena dulu imam itu adalah senioritas. Kalau sekarang imam itu profesionalitas. Alhamdulillah. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب